Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Sekarang silakan Ananda rapikan meja dan kursinya, dan apabila terdapat sampah silakan buang ke dalam tong sampah. Sudah selesai semuanya Ananda? Ya, bagus. Apabila kelas kita sudah bersih dan juga rapi, maka kita akan senang dan nyaman untuk belajarnya. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada ketua kelas, apakah semuanya hadir Ananda? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke. Sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ya, coba Lara. Iya, tepat ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, siapa yang masih ingat apa saja komponen penyusun dari lingkungan tersebut? Ya, Fauzia? Iya, betul ya. Komponen penyusun lingkungan tersebut ada dua. Yang pertama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya, siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis simbiosis yang terjadi pada makhluk hidup? Iya, simbiosis, mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Wah, anak-anak Ibu pintar semuanya ya, dan masih ingat pada pembelajaran pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, Ibu harap semuanya aktif dan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran pada hari ini. Karena materi pencemaran lingkungan ini merupakan materi yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Ananda semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda dapat mendeskripsikan tentang pencemaran lingkungan, dapat menganalisis tentang pencemaran air dan dampaknya bagi ekosistem, dapat menganalisis tentang pencemaran udara dan dampaknya bagi ekosistem, serta dapat menganalisis tentang pencemaran tanah dan dampaknya bagi ekosistem. Pada hari ini kita cukup membahas tentang pengertian pencemaran lingkungan dan pencemaran air. Baiklah anak-anak semuanya, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang tinggal di muka bumi ini pasti mempunyai kebutuhan masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita selalu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi ini atau yang ada di lingkungan sekitar kita. Seringkali pemanfaatan sumber daya alam ini dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Siapa yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Ya, coba Aziza. Iya, betul sekali ya. Jadi pencemaran lingkungan itu merupakan segala sesuatu baik berupa bahan kimia ataupun bahan fisika yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem atau keseimbangan lingkungan. Zat yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem ini disebut sebagai apa Ananda? Iya, polutan. Kapan zat tersebut bisa dikatakan sebagai polutan Ananda? Iya, betul ya. Zat tersebut dapat dikatakan sebagai polutan apabila yang pertama yaitu kadarnya melebihi batas kadar normal. Yang kedua yaitu berada pada tempat yang tidak semestinya, dan yang ketiga yaitu berada pada waktu yang tidak tepat. Pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alam dan faktor manusia. Siapa yang tahu apa saja faktor alam yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan?
Ya, coba Andini. Ya, menurut Andini, faktor alam yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan itu seperti bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Apakah semuanya setuju dengan pendapat Andini? Iya, berarti semuanya setuju ya? Oke, benar sekali ya yang dijawab oleh Andini tadi. Sekarang faktor manusia. Apa saja faktor manusia atau kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Ya, seperti membakar sampah, membuang sampah sembarangan, merokok, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak semuanya, pembelajaran kita mengenai materi pencemaran lingkungan ini juga berhubungan dengan ilmu lingkungan. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan Ananda? Jika tidak, berarti sudah paham ya mengenai pengertian pencemaran lingkungan? Ya, jika sudah, selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran air. Sekarang coba Ananda perhatikan. Gambar apa yang Ibu tampilkan pada slide di depan Ananda? Iya, gambar sungai yang tercemar. Sekarang coba Ananda pikirkan, mengapa sungai ini mengalami pencemaran atau sungai ini tercemar Ananda? Ya, karena manusia yang membuang sampah ke sungai. Karena limbah pabrik. Ya, betul sekali ya Ananda. Apakah air tersebut tercemar atau tidaknya dapat kita lihat melalui 3 aspek atau 3 tanda. Yang pertama yaitu aspek fisis. Itu dapat kita lihat melalui perubahan warna, bau, rasa, serta kejernihan dari air. Yang kedua, apa Ananda? Iya, aspek kimia. Yaitu melihat adanya zat yang terlarut di dalam air. Yang ketiga, aspek biologis, yaitu adanya mikroorganisme yang terdapat di dalam air. Selanjutnya yaitu faktor penyebab pencemaran air. Faktor penyebab pencemaran air ini dapat kita kategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang limbah industri. Kegiatan industri ini selain menghasilkan produk yang jadi, juga menghasilkan hasil sampingan, yaitu berupa limbah. Pasti Ananda pernah melihat sungai-sungai di daerah perkotaan banyak yang tercemar, bukan? Nah, sungai-sungai di perkotaan ini penyebab tercemarnya salah satunya yaitu karena limbah pabrik, di mana pabrik-pabrik yang ada di kota tersebut membuang hasil limbahnya ke aliran sungai sehingga membuat sungai ini tercemar. Selanjutnya yaitu limbah rumah tangga. Coba Ananda perhatikan di rumah Ananda masing-masing, apa saja contoh limbah yang dihasilkan atau limbah yang terdapat di dalam rumah Ananda? Iya, seperti botol minuman, kantong plastik, sisa makanan, sisa sayuran, sisa buahan, air bekas cucian, dan lain sebagainya. Apabila semua limbah tersebut dibuang atau dialirkan ke sungai atau ke got-got, maka akan menyebabkan pencemaran air. Selanjutnya yaitu limbah pertanian. Pada kegiatan pertanian, para petani biasanya menggunakan pupuk untuk mensuburkan tanaman mereka. Penggunaan pupuk yang berlebihan ini juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Misalnya yaitu penggunaan pupuk yang tidak terserap oleh tumbuhan, maka pupuk tersebut akan dialirkan menuju perairan yang menyebabkan di perairan tersebut akan tumbuh ganggang yang akan menutupi seluruh permukaan air. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya proses fotosintesis sehingga kadar air atau oksigen yang ada di dalam air berkurang. Hal ini menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di dalam perairan tersebut. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran air. Dampak yang pertama yaitu penurunan kualitas lingkungan. Selanjutnya yaitu
dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Tidak menutup kemungkinan bahwa limbah-limbah yang dialirkan ke perairan membawa virus atau bakteri yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker, saluran pencernaan, dan lain-lain sebagainya. Dampak selanjutnya yaitu pemekatan hayati. Dampak selanjutnya yaitu dapat mengganggu pemandangan. Pada slide sebelumnya, Ananda telah melihat gambar dari sungai yang tercemar. Sungai yang tercemar tersebut apakah enak dipandang Ananda? Ya, tentunya tidak ya Ananda. Itulah dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air. Apakah semuanya sudah mengerti Ananda? Ya, jika sudah, coba yang di belakang. Ulangi lagi apa saja dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air tersebut Ananda? Ya, bagus ya. Setelah mempelajari tentang pencemaran air ini, Ibu berpesan kepada Ananda semuanya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama menjaga kebersihan air agar tidak terjadi pencemaran air. Karena air ini banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sekarang, silakan Ananda duduk berkelompok dan buka LKS-nya. Silakan Ananda kerjakan atau berdiskusikan dengan teman kelompok Ananda mengenai soal yaitu cara penanggulangan pencemaran air. Setelah berdiskusi nanti, perwakilan kelompok silakan tampil mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Karena semua kelompok sudah tampil, beri aplaus untuk kita semuanya dulu Ananda. Setelah mendengar hasil diskusi Ananda tadi, semua jawabannya sudah benar ya Ananda. Jadi, ada pun manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Salah satunya yaitu Allah memberikan air yang ada di muka bumi ini kepada kita. Karena tanpa adanya air, maka kita tidak dapat melakukan kegiatan atau kehidupan kita di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita, terutamanya yaitu menjaga kebersihan air, agar air di muka bumi ini tidak tercemar. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian pencemaran lingkungan. Apa itu Ananda? Iya, pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik yang berupa berbahan dasar kimia maupun berbahan dasar fisika yang dapat mengganggu kelangsungan hidup ekosistem. Yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air ini dapat kita lihat melalui beberapa tanda. Yang pertama dari aspek fisika, yang kedua dari aspek biologis, dan ketiga yaitu aspek kimia. Selanjutnya yaitu faktor penyebab pencemaran air. Faktornya yaitu dapat dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran air. Apa saja dampaknya Ananda? Iya, dapat mengganggu kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan penurunan kualitas lingkungan. Selanjutnya yaitu cara penanggulangan dari pencemaran air. Apa saja Ananda? Iya, melakukan prinsip 4R. Ya, kolam stabilisasi, pengelolaan ekskreta, dan IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Pada hari ini, Ibu sangat senang mengajar di kelas Ananda karena Ananda semuanya aktif, rajin, bersemangat, dan bersungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kuis kepada Ananda. Silahkan siapkan kertas 1 lembar. Dan jangan lupa tulis nama dan juga kelasnya ya Ananda. Ya, sudah semuanya Ananda? Ya, soal yang pertama. Jelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Soal yang kedua. Jelaskan penyebab dan dampak dari pencemaran air. Jika sudah selesai, silakan Ananda kumpulkan di depan di meja Ibu ya Ananda. Baiklah Ananda, untuk tugas Ananda di rumah, silakan Ananda kerjakan
soal yang ada di LKS Ananda dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan membahas mengenai pencemaran udara dan juga pencemaran tanah. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.